A few moments later. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zaskia Tiara Maharani. Saya dari S1 Kebidanan tingkat 2 semester 3. Nah, di sini saya akan membahas tentang stimulasi tumbuh kembang pada anak bayi hingga usia 5 tahun. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, saya akan membahas di slide selanjutnya. Jangan lupa menyaksikan ya. Dadah! Nah, sebelum saya melanjutkan penjelasan tentang stimulasi tumbuh kembang anak bayi hingga usia 5 tahun, teman-teman ada yang tahu nggak apa itu stimulasi? Jadi, stimulasi adalah rangsangan yang dilakukan sejak bayi baru lahir, bahkan sebaiknya sejak di dalam kandungan, dilakukan setiap hari untuk merangsang semua sistem indera seperti pendengaran, penglihatan, perabaan, pembauan, dan pengecapan. Selain itu, harus pula merangsang gerak kasar dan halus, seperti kaki, tangan, dan jari-jari, mengajak berkomunikasi, serta merangsang perasaan yang menyenangkan bayi dan anak-anak. Stimulasi juga merupakan hal yang sangat penting dalam tumbuh kembang anak. Adapun tujuan stimulasi, tujuan tindakan memberikan stimulasi pada anak adalah untuk membantu anak mencapai tingkat perkembangan yang optimal atau sesuai dengan yang diharapkan. Adapun prinsip dari stimulasi sebagai berikut. Yang pertama, stimulasi dilakukan dengan dilandasi rasa cinta dan kasih sayang. Yang kedua, selalu tunjukkan sikap dan perilaku yang baik karena anak akan meniru tingkah laku orang-orang terdekat dengan anak. Yang ketiga, berikan stimulasi sesuai dengan kelompok umur anak. Keempat, lakukan stimulasi dengan cara mengajak anak bermain, bernyanyi, bervariasi menyenangkan, tanpa ada paksaan dan tidak ada hukuman. Kelima, lakukan stimulasi secara bertahap dan berkelanjutan sesuai umur anak terhadap 4 aspek kemampuan dasar anak. Keenam, gunakan alat bantu atau permainan yang sederhana, aman, dan ada di sekitar anak. Ketujuh, berikan kesempatan yang sama pada anak laki-laki dan anak perempuan. Kedelapan, berikan selalu pujian, bila perlu hadiah atas keberhasilan yang dicapainya. Tahap-tahap simulasi. Yang pertama, usia 0-3 bulan. Berikan si kecil stimulasi yang mengutamakan rasa nyaman, aman, dan menyenangkan. Anda bisa menstimulasinya dengan cara memeluk, menggendong, menatap mata bayi, berbicara, atau mengajaknya tersenyum. Pada umumnya, perkembangan motorik dibedakan menjadi 2, yaitu motorik kasar dan motorik halus. A. Motorik kasar adalah bagian dari aktivitas motorik yang mencakup keterampilan otot-otot besar, misalnya merangkak, tengkurap, mengangkat leher, dan duduk. B. Motorik halus adalah bagian dari aktivitas motorik yang melibatkan gerak-gerak otot-otot kecil seperti mengambil benda kecil dengan ibu jari dan telunjuk, menggambar, dan menulis. Adapun beberapa gerak refleks yang dimiliki bayi. Yang pertama, refleks mengisap. Bayi akan melakukan gerakan mengisap ketika Anda menyentuhkan puting susu ke ujung mulut bayi. Yang kedua, refleks menggenggam. Bayi Anda akan otomatis menggenggam jari Anda ketika Anda menyodorkan jari telunjuk kepadanya. Ketiga, refleks leher. Akan terjadi peningkatan kekuatan otot atau tonus pada lengan dan tungkai sisi ketika bayi Anda menoleh ke salah satu sisi. Keempat, refleks mencari. Ketika pipi bayi Anda disentuh, maka otomatis mulutnya akan terbuka dan memalingkan wajahnya ke arah sentuhan. Kelima, refleks murung. Refleks ini berbeda dengan refleks lainnya yang termasuk dalam kategori gerakan motor. Menurut para ahli, refleks moro ini termasuk reaksi emosional yang timbul dari kemauan atau kesadaran bayi dan akan hilang dengan sendirinya dalam waktu yang singkat. Refleks moro ini timbul ketika bayi dikejutkan secara tiba-tiba atau mendengar suara yang keras. Kedua, usia 3-6 bulan. Karena pada rentang usia tersebut, kondisi fisik sang buah hati
sudah mendukung untuk melakukan beragam aktivitas seperti yang pertama, berbalik dari telungkup ke telentang. Kedua, mengangkat kepala setinggi 900. Ketiga, mempertahankan posisi kepala tetap tegak dan stabil. 4. Memegang pensil. 5. Meraih benda yang ada di dalam jangkauannya. 6. Memegang tangannya sendiri. 7. Berusaha memperluas pandangan. 8. Mengarahkan matanya pada benda-benda kecil. 9. Mengeluarkan suara gembira bernada tinggi atau memeki. 10. Tersenyum ketika melihat mainan atau gambar yang menarik saat bermain sendiri. 3. Usia 6-9 bulan. Di usia ini, Anda bisa mulai meningkatkan stimulasi dengan cara melatih tangan anak Anda bersalaman, duduk, dan berdiri sambil berpegangan dan membicarakan atau membacakan dongeng sebelum tidur. Ada 4 hal cara stimulasi bayi yang benar dan harus diperhatikan, yaitu pertama, berbicara selalu padanya apapun yang Anda lakukan. Ajaklah bayi Anda berbicara, tataplah matanya dan bicaralah secara perlahan. Kedua, biarkan bayi bermain di lantai, tentunya lantai harus bersih dan aman. Seringlah menaruh bayi di lantai untuk merangsangnya lebih leluasa bergerak dan bisa mengontrol gerakannya. 3. Berikan aktivitas fisik, bermain permainan yang menggunakan fisik akan membantu perkembangan dan kerja-kerja otot-otot tubuhnya. Keempat, memberikan pujian. Setiap kali bayi menunjukkan kemampuan atau kemajuan pesat, berilah pujian. Ia pasti sering dan bersemangat untuk selalu mencoba serta mengulang kembali kemampuannya. Keempat, usia 9-12 bulan. Pada rentang masa usia 9-12 bulan, si kecil sudah menunjukkan beberapa aktivitas. Yang pertama, mengangkat badannya ke posisi berdiri. Kedua, belajar berdiri selama 30 detik atau berpegangan pada kursi. Ketiga, dapat berjalan dengan dituntun. Keempat, mengulurkan lengan atau tangan untuk meraih mainan yang diinginkan. Kelima, menggenggam erat pensil. Keenam, memasukkan benda ke mulut. Ketujuh, mengulang menirukan bunyi yang didengar. Kedelapan, menyebutkan 2-3 suku kata yang sama tanpa arti. Kesembilan, senang diajak bermain cilukba. Kesepuluh, mengenal anggota keluarga, takut pada orang yang belum dikenal. 5. Usia 12-18 bulan. Si kecil bermain bersama, menyusun kubus, menyusun potongan gambar sederhana, memasukkan dan mengeluarkan benda-benda kecil dari wadahnya, atau bermain boneka. Ajari menggunakan peralatan makan dan memegang pensil. Biarlah ia mencoret-coret kertas dengan pensil warna, melatih berjalan tanpa berpegangan, berjalan mundur, memanjat tangga, menyebutkan nama, dan menunjukkan benda-benda lainnya. Yang keenam, usia 18-24 bulan, di mana usia ini mulai merangsang si kecil dengan memintanya menyebutkan dan menunjukkan bagian tubuh seperti mata, hidung, telinga, dan mulut, nama binatang, gambar, atau benda-benda di sekitar rumah. Mengajak si kecil berbicara tentang kegiatan sehari-hari seperti makan, minum, mandi, main, dan sebagainya. Latih menggambar, mencuci tangan, memakai celana, baju, melempar bola, dan melompat. Melatih keseimbangan berdiri dengan satu kaki secara bergantian. Ketujuh, usia 2-3 tahun. Saatnya Anda mengajari si kecil untuk mengenal warna, menghitung benda menggunakan kata sifat seperti besar kecil, panas dingin, tinggi rendah, banyak sedikit, menggambar garis, lingkaran, dan manusia. Ajari cara memakai baju, menyikat gigi, buang air kecil, dan buang air besar di toilet. Mengajaknya latihan berdiri satu kaki, menyebutkan nama teman, bermain kartu, boneka, masak-masakan, melatih anak menyusun balok. 8. Usia 3-5 tahun. Stimulasi yang diberikan bisa mengarah pada pengembangan kemampuan kognitif, psikomotorik, dan bahasa. Serta untuk kesiapan sekolah, ajari dia melakukan motorik kasar seperti berlari, senam sehat, lalu latih motorik halus seperti memegang pensil dengan baik, menulis, mengenal huruf dan angka, berhitung sederhana, mengerti perintah sederhana,
buang air kecil dan buang air besar di toilet, serta kemandirian. Macam-macam stimulasi. A. Komunikasi. Jalinlah komunikasi dengan sang buah hati sesering mungkin, bisa menceritakan apa saja untuk mendukung pengetahuan bahasa dan mengembangkan pikirannya. Yang pertama, ceritakan kesibukan kita. Ceritakan dengan lantang apa saja yang sedang dikerjakan dan dilemparkan pertanyaan-pertanyaan untuk Batita. 2. Jadi role model. Bila Batita Anda mengatakan cucu untuk susu, gunakan pengucapan yang benar ketika Anda merespon. Ini susumu. Kembangkan penguasaan bahasanya dengan menambahkan kata-kata baru, misalnya susumu warnanya putih, enak sekali. Ketiga, berlagak bodoh. Beri Batita kesempatan untuk meminta dan mengucapkan kebutuhannya sebelum Anda memberikan padanya. 4. Tetap nyata. Hindari untuk mengucap kata berlebihan atau berbicara dalam bahasa pergaulan yang tidak dimengerti balita usia 1-2 tahun. 5. Mengenalkan anggota tubuh. Ajarlah bayi berkomunikasi dengan mengenal anggota tubuh, misalnya menunjukkan kepala, pundak, hidung, kaki, mata, dan sebagainya. 6. Menggunakan bahasa isyarat. Membangun rasa percaya dan meningkatkan interaksi. Secara fisiologis, bayi akan merasa lebih dekat dengan orang yang berkomunikasi. B. Permainan. Memberikan beberapa rekomendasi alat apa saja yang perlu Anda miliki untuk bisa menstimulasi si 2-3 tahun dengan optimal. Ini dia beberapa antaranya. Yang pertama, sepeda roda 3. Ajarkan anak untuk mengayuh pedalnya, juga mengarahkan setangnya. Tentu dampingi ia selalu saat mencoba. 2. Gerobak sorong roda 1. Anak bisa membawa mainan untuk dibawa ke ruangan lain atau untuk dibereskan. Jangan lupa memastikan gerobaknya bersih. 3. Perlengkapan memanjat. Bisa berupa tangga, pagar, tali, pengaman, dan lain-lain. Tentu saja Anda harus mengawasi ketika anak bermain panjat-panjatan, bukan hanya melarang sama sekali. 4. Perkakas dan meja kerja. Ketika anak berusaha memalu paku mainan atau memasang setruk, sebetulnya ia sedang mengasah keterampilan motorik halusnya. Berikut contoh permainan pada stimulasi anak. Yang pertama, main senyum, cium, dan suara pada usia 0-3 bulan. Kedua, main gerak dan tebak pada usia 3-6 bulan. Ketiga, main petak umpet pada usia 6-9 bulan. Yang keempat, bermain kreatif. C. Teman sebaya. Mengajak anak bertemu dan bermain dengan teman sebaya merupakan satu cara untuk menstimulasi kecerdasan anak dalam bersosialisasi. Pada usia dini, 0-6 tahun, otak berkembang sangat cepat hingga 80%. Itulah masa-masa yang dimana perkembangan fisik, mental, maupun spiritual anak akan mulai terbentuk. Karena itu, banyak yang menyebut masa tersebut sebagai masa-masa emas anak.